Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Liza Andli dari kelas 10H dari SMAN 110 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabut asap. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu kabut asap? Kata kabut asap berasal dari kata smoke, asap, dan fog, kabut, atau di Inggris disingkat sebagai istilah smoke, dan di Indonesia dikenal dengan istilah kabut asap, atau ada juga yang menamakan asap kabut. Kabut asap ini adalah polusi udara yang membawa partikel-partikel berbahaya. Apabila terhirup oleh makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama, akan berdampak pada kesehatan. Penyebab kabut asap bisa terjadi karena faktor alam maupun ulah aktivitas manusia. Kabut asap adalah kasus pencemaran udara berat yang bisa terjadi berhari-hari hingga hitungan bulan. Kabut asap juga sering dikaitkan dengan pengertian pencemaran udara. Kabut asap itu sendiri adalah koloid jenis aerosol padat dan aerosol cair. Kabut asap hakikatnya kumpulan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu kesatuan. Nilai kandungan halimun airnya lebih besar dari 0,1 mm. Kabut dapat terbentuk saat kelembapan relatif udara sudah mencapai 100%. Dalam istilah inilah, kabut asap dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari polusi udara. Kabut asap yang tebal dapat mengganggu jarak pandang karena dapat menghalangi sinar matahari. Apa sih faktor-faktor penyebab kabut asap terjadi? Faktor penyebab kabut asap terjadi itu yang pertama adalah alam. Alam menjadi faktor penyebab terjadinya kabut asap. Faktor alam yang berpengaruh terhadap terjadinya kabut asap yaitu adanya pembakaran hutan oleh manusia yang bertujuan untuk kepentingan tertentu. Padahal sejatinya manfaat hutan bagi manusia di kehidupannya sangatlah banyak. Salah satunya, contohnya mencegah bencana alam. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor non-alam. Faktor non-alam yang berpengaruh terhadap terjadinya kabut asap yaitu berasal peralatan yang terbuat dan digunakan oleh manusia. Misalnya kendaraan bermotor, mobil, dan pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah asap. Asap yang berasal dari knalpot dan serobong alat itulah yang dapat menimbulkan kabut asap. Faktor yang ketiga yaitu pembakaran batu bara. Sisa pembakaran batu bara dapat menyebabkan terjadinya kabut asap. Kasus terjadinya kabut asap yang disebabkan karena pembakaran batu bara yang sudah terjadi pada era awal kemajuan industri yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar mesin industri. Nah, lalu faktor yang keempat yaitu penyebab terjadinya kabut asap adalah gunung meletus. Asap dalam arti gunung meletus yang sedang mengalami erupsi dapat menyebabkan terjadinya kabut asap. Komposisi asap serta beberapa partikel-partikel dalam asap yang berasal dari gunung meletus dapat bereaksi dengan sinar matahari dan oksigen dan menjadi kabut asap. Kabut asap itu ada dampaknya gak sih? Ada dong dampak-dampak kabut asap, yaitu dampak yang pertama adalah sulfur dioksida. Pencemaran oleh zat ini disebabkan oleh dua komponen sulfur berbentuk gas yang tidak berwarna, yaitu sulfur dioksida SO2 dan sulfur trioksida atau yang disebut dengan SO3, dan keduanya disebut sulfur oksida XOX. Sulfur dioksida dapat berasal dari pembakaran arang, minyak bakar gas, kayu, dan sebagainya. Selain itu, dapat juga bersumber dari proses-proses industri seperti pemurnian petroleum, industri asam sulfat, industri peleburan baja, dan sebagainya. Dampak polutan sulfur dioksida terhadap kesehatan manusia misalnya menyebabkan iritasi sistem pernafasan, terutama pada tenggorokan, yang terjadi pada beberapa individu yang sensitif iritasi. SO2 merupakan pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan, khususnya bagi orang tua dan penderita yang mengalami penyakit kronis pada sistem pernafasan kardiovaskular. Dampak yang kedua yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan senyawa hasil penggabungan karbon dan oksida yang berasal dari sisa pembakaran yang tidak sempurna dan karbon dioksida CO2. Karbon monoksida dapat terbentuk secara alami, misalnya dari larutan, oksida metal dari atmosfer, pegunungan, kebakaran hutan, dan badai listrik alam, tetapi dapat juga bersumber dari kegiatan manusia. Dampak buruk karbon monoksida untuk kesehatan manusia adalah penguraian HbCO yang relatif lambat menyebabkan terhambatnya kerja molekul sel pigmen tersebut dalam fungsinya membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi dapat menyebabkan keracunan, khususnya akan sangat berbahaya bagi penderitaan gangguan otot jantung. Dampak yang ketiga yaitu kualitas udara menurun. Bencana kabut asap menurunkan kualitas udara suatu kawasan. Udara yang dihirup makhluk hidup seharusnya tidak berwarna dan berbau. Namun, ketika kabut asap terjadi,
kualitas udara otomatis menurun karena udara berubah menjadi kekuningan atau menghitam dan beraroma tidak sedap. Dampak selanjutnya yang disebabkan oleh kabut asap yaitu berbahaya bagi kesehatan. Berbagai masalah kesehatan ditimbul dari bencana kabut asap seperti sesak nafas, penyakit paru-paru, iritasi pada mata, nyeri pada dada, pneumonia, batuk, dan lainnya. Tak sedikit masalah kesehatan akibat bencana kabut asap menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kabut asap itu bisa kita atasi dengan beberapa cara, seperti tanaman penyaring udara kotor. Maksudnya adalah kita perbanyak menanam berbagai tanaman yang memiliki karakteristik dapat menyaring udara-udara kotor. Beberapa contoh tanamannya itu adalah tanaman lidah mertua, bunga krisan, lidah buaya, pohon palem, lili Paris, pakis, dan suplir. Lalu, selalu gunakan masker jika pergi keluar rumah atau gedung. Pastikan kalian jika memiliki persediaan masker dan mengenakannya jika terpaksa harus keluar rumah. Kenakan juga kacamata untuk mencegah mata teritasi kabut asap. Minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Lalu, tidak membakar sampah sembarangan karena asapnya akan menimbulkan pencemaran udara yaitu kabut asap. Kesimpulannya yaitu, kabut asap adalah bencana yang disebabkan oleh pembakaran, asap kendaraan, dan pabrik industri, juga faktor alam seperti gunung meletus, dan penyebabnya adalah bisa membuat mata menjadi pedih dan sulit bernafas atau sesak napas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.